Upaya gencatan senjata di Gaza terus digaungkan masyarakat internasional. Hamas telah setuju, namun Israel mengabaikannya. Hamas pun mengancam tidak mau lagi gencatan senjata. Seperti apa peluang terjadinya gencatan senjata di Gaza? Berikut dialog bersama pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang lengkapnya bisa Anda saksikan di akun YouTube Liputan Indonesia TV. Mestinya negara-negara adidaya seperti Amerika, terutama Presiden Joe Biden yang dari Demokrat ini, itu bekerja untuk memberikan harapan kepada dunia, kepada Palestina, bahwa moderasi ataupun jalan tengah itu masih punya masa depan. Bahwa kemerdekaan Palestina itu bisa dicapai dengan cara perundingan. Ini kan yang menjadi kayak semacam putus asa, jangankan perundingan. Perjuangan melalui bersenjata pun nggak punya harapan. Nah ini masalah yang diperpanjang, Mas Reno. Menurut saya kita harus memberikan fase akhir terhadap masalah ini. Apa itu? Keyakinan kepada semua pihak, terutama Israel dan Palestina, bahwa perdamaian itu bisa dicapai melalui perundingan. Kenapa melalui perundingan? Karena itu cara yang paling sedikit resikonya. Kalau sampai menggunakan angkatan bersenjata seperti sekarang, maka akan semakin banyak orang yang menjadi korban. Karena itu penting diberikan ruang dan kepercayaan bahwa perundingan, bahwa perdamaian itu bisa dijadikan sebagai kepercayaan oleh masyarakat tentang masa depan ini semua. Kalau tidak, orang kehilangan tentang perdamaian, berarti mereka harus terus terlibat dalam pertarungan-pertarungan yang seperti ini. Dan sekali lagi saya khawatir kalau kita baca orang-orang kayak Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas, itu orang-orang yang terdampak dari peperangan seperti yang terjadi sekarang. Sekarang kita melihat ada 34.000, kata Mas Reno tadi, yang meninggal. 34.500 lebih. Ya. Kalau itu dikalikan 4 keluarganya atau dikalikan 8 keluarganya, berarti ada berapa puluh ribu masyarakat Gaza yang terdampak. Kalau lalu semua mereka membawa pikiran-pikiran perlawanan, membawa pikiran-pikiran yang keras untuk ke depan, berarti masa depan Palestina, masa depan Gaza akan mengalami lipatan-lipatan yang lebih mengerikan daripada yang terjadi sekarang. Nah itu yang menurut saya harus menjadi pikiran dan refleksi kita gitu dalam menghadapi soal perang seperti ini. Jadi ini di bagian yang juga ingin saya sampaikan, karena di Indonesia banyak pendukungnya, jangan hanya memahami dari sisi istilahnya politik identitas, ini identitasnya A lalu saya dukung A, ini identitasnya B, saya dukung B. Saya selalu sampaikan, gunakan pendekatan kebangsaan kita untuk melihat ini, yaitu tentang kemerdekaan. Kita bersuara kepada Palestina pure karena kita punya prinsip di dalam konstitusi, di dalam undang-undang dasar kita, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu relevansi. Kalau dibawa kepada identitas, maka itu akan menjadi mudarat bagi mereka, Palestina dan Israel, dan juga mudarat bagi kita, karena lalu kita kemudian tidak berada dalam satu kesatuan nasional dalam menghadapi persoalan seperti ini.